Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kebersamaan di tengah badai. Hari Toleransi dan Peringatan Cuaca Ekstrim 16 November 2025. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, langit di sebuah desa pesisir Sulawesi Selatan tampak pucat. Awan bergerak cepat seperti dikejar sesuatu. Angin dari arah laut menghantam pepohonan mangrove hingga bergeser perlahan. Di antara desir angin dan bau asin laut, warga berkumpul di depan balai kecil yang dipenuhi suara manusia saling bercampur. Suara tawa, suara cemas, suara yang berusaha menenangkan. Hari itu adalah Hari Toleransi Internasional. Sebagian warga sudah menyiapkan acara sederhana. Anak-anak membawa poster warna-warni bertuliskan pesan damai. Para ibu menyiapkan makanan untuk dibagi ke tetangga. Para bapak merapikan balai desa sambil memperhatikan gelombang laut yang tampak semakin tinggi. Di antara keramaian itu berdiri seorang pria paruh baya bernama Rahman. Seorang nelayan yang dikenal ramah, mudah membantu siapa saja tanpa memandang suku atau agama. Namun pagi itu wajah Rahman tidak setenang biasanya. Ada sesuatu yang mengganjal hatinya sejak mendengar pengumuman dari BMKG semalam bahwa cuaca ekstrim akan memuncak hari ini. Anaknya yang masih berusia 9 tahun, Naya, menarik bajunya pelan. Suaranya kecil namun jelas menyimpan ketakutan yang ia tahan sejak malam. "Ayah, perahu kita amankan." Rahman tersenyum, meski hatinya tidak seramah bibirnya. "Aman, Naya. Selama kita bersama-sama, Allah yang akan menjaga. Tapi kita tetap harus hati-hati." Naya menatap laut yang gelap. Ia meremas ujung baju ayahnya ketika kilatan halus muncul di cakrawala. Disusul suara gemuruh rendah. Suara yang tidak biasa terdengar di pagi hari. Seolah badai sedang bersiap mengambil momentum. Saat itu ketua lingkungan berjalan menuju Rahman. Suara langkahnya cepat, seolah membawa kabar yang tidak ingin ia sampaikan. "Men, gelombang makin tinggi. Orang-orang ingin memindahkan perahu ke tempat lebih dalam. Kita butuh bantuanmu." Rahman mengangguk. Tatapannya mengarah pada laut yang mulai bergejolak. Di kepalanya, dua kewajiban saling bertabrakan. Hari Toleransi dirayakan hanya setahun sekali, tapi badai tidak menunggu. Laut bisa merenggut perahu yang menjadi satu-satunya sumber nafkah keluarganya. Ketua lingkungan menepuk bahunya. "Kita rayakan Hari Toleransi setelah semua aman. Yang penting sekarang kita saling bantu dulu." Perkataan itu seperti pesan yang datang di waktu yang tepat. Inilah hakikat toleransi. Bukan hanya menerima perbedaan, tapi berdiri bersama ketika ujian datang. Rahman mengangguk pelan. "Baik. Ayo kita bantu yang lain dulu." Namun sebelum ia sempat bergerak, sesuatu tiba-tiba berubah di langit. Awan yang tadinya hanya kelabu kini menjadi jauh lebih pekat dan cepat menebal. Seolah ada kekuatan besar yang sedang bernafas tepat di atas desa. Anak-anak yang tadinya berlarian mulai terdiam. Para ibu saling berbisik. Sebuah firasat buruk perlahan merayap ke seluruh penjuru desa. Di kejauhan, terdengar suara keras seperti benda besar terseret angin. Rahman spontan menoleh. Itu suara dari dekat area perahu. Rahman segera menggenggam tangan Naya. "Tetap dekat ayah, ya." Naya mengangguk cepat. Langkah demi langkah, Rahman, ketua lingkungan, dan beberapa warga mulai berlari menuju pantai. Angin semakin kencang. Pasir berterbangan. Ombak semakin tinggi, menggedor pantai seperti tangan raksasa yang mencari celah untuk masuk. Peringatan BMKG sudah jelas tadi malam. Namun realitasnya jauh lebih menegangkan ketika dirasakan langsung. Di balik ketegangan itu, suara adzan dari musala kecil mulai terdengar. Lantunan itu tenang, tidak terpengaruh badai, seperti menguatkan setiap hati yang sedang diuji. Sebuah pengingat bahwa manusia tidak pernah sendirian. Rahman mempercepat langkah. Ada yang harus ia selamatkan. Ada yang harus ia jaga. Ada badai yang mendekat lebih cepat dari dugaan. Dan detik itu juga, cerita ini baru saja dimulai. Gelombang yang membangunkan desa.
Angin berputar kencang di antara pepohonan kelapa ketika Rahman dan para warga berlari menuju pantai. Semakin dekat mereka, semakin jelas suara ombak yang memukul bibir pantai dengan kekuatan yang tidak biasa. Seolah laut telah berubah menjadi makhluk besar yang sedang mengamuk. Ketika sampai di tepian, Rahman terperangah. Deretan perahu yang biasanya tertata rapi kini berguncang hebat. Beberapa di antaranya hampir terbalik. Tali tambat yang mengikat perahu ke patok kayu melengking seperti hampir putus. Rahman langsung melihat perahu kecil miliknya terdorong ombak ke arah batuan karang. "Tunggu di sini, Naya. Ayah, jangan jauh. Tolong hati-hati." Rahman mengangguk dan meninggalkan putrinya bersama para ibu yang ikut datang. Ia berlari ke arah perahu sambil menahan hempasan angin yang semakin ganas. Setiap langkah terasa berat, seperti melawan kekuatan tak terlihat. Ketua lingkungan ikut berteriak. Suaranya hampir kalah oleh suara badai. "Cepat, kita pindahkan perahu ke sisi timur. Ombaknya belum setinggi yang di sini." Para lelaki berhamburan. Mereka menarik tali, menahan perahu, mendorong lambungnya agar tidak pecah. Namun ombak terus membesar. Setiap kali mereka berhasil menggeser sedikit, datang gelombang lain yang seolah memukul usaha mereka. Rahman menggenggam tali tambatan perahunya. Jemarinya kesakitan, namun ia tidak melepaskan. Setiap percikan air laut menerpa wajahnya seperti cambuk. Di dalam hatinya, ia berzikir lirih. "Allah, lindungi keluargamu. Lindungi desa ini." Dari kejauhan, Rahman mendengar suara tangis. Ia menoleh. Naya berdiri memeluk ibunya erat. Anak itu ketakutan, namun matanya tidak lepas dari ayahnya. Seakan takut kehilangan dalam hitungan detik. Rahman menarik napas panjang. Kekuatan yang ia butuhkan datang dari tatapan itu. "Ayo angkat." 1, 2, 3. Serentak para lelaki mengangkat lambung perahu. Beratnya luar biasa karena air sudah masuk sebagian. Tapi mereka tidak menyerah. Peluh bercampur air laut menetes dari wajah mereka. Angin mencambuk punggung mereka tanpa ampun. Ketika mereka hampir berhasil memindahkan perahu ke tempat yang lebih aman, terdengar suara teriakan lain dari sisi barat. "Tolong! Ada yang terseret." Semua kepala menoleh. Di sana, seorang pemuda bernama Daeng Jafar terjatuh ke pasir basah. Ombak besar menyapu kakinya hingga ia terseret mundur. Tali yang tadi ia gunakan sebagai pegangan terlepas dari genggamannya. Ketua lingkungan teriak, "Cepat, selamatkan dia." Rahman spontan berlari, tanpa memikirkan apapun. Kakinya menghantam air setinggi betis sementara ombak terus menghantamnya dari depan. Tubuhnya terguncang, tetapi ia terus maju. Daeng Jafar mencoba bangun, namun gelombang kedua datang dan menyeretnya lebih jauh. Rahman melompat, meraih tangan pemuda itu. "Pegang kuat. Jangan lepas." Daeng Jafar meraih lengan Rahman dengan sisa tenaga yang ia punya. Wajahnya pucat. Nafasnya tersengal. Ombak berikutnya datang, menghantam keduanya hingga Rahman merasa tubuhnya terpental beberapa langkah. Namun genggamannya tidak ia lepaskan. Beberapa warga datang membantu. 3 orang memegang pinggang Rahman agar ia tidak ikut terseret. Mereka membentuk rantai manusia, saling berpegangan di tengah badai yang semakin menggila. "Tarik, tarik sekarang." Dengan satu hentakan besar, mereka berhasil menarik Daeng Jafar ke pasir yang lebih tinggi. Pemuda itu tersungkur dan batu keras, mengeluarkan air laut dari mulutnya. Naya yang melihat kejadian itu memeki kecil dan bersembunyi di balik lengan ibunya. Rahman terduduk, napasnya naik turun dengan cepat. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia bersyukur. 1 nyawa terselamatkan. Ketua lingkungan menepuk bahunya. "Terima kasih, men. Allah pasti melihat usahamu." Rahman hanya tersenyum lelah. Namun badai belum selesai. Ombak kini semakin tinggi. Angin semakin dingin. Awan semakin pekat. Ada sesuatu yang berubah di laut. Seolah badai baru saja memulai babak kedua. Dari balik suara angin, seorang warga yang memantau arah barat tiba-tiba berteriak lagi. "Itu apa?" "Lihat, itu bukan ombak biasa." Seluruh warga menoleh ke arah laut lepas.
Dan pada saat itu, terlihat garis ombak setinggi hampir 2 kali tinggi manusia, bergerak lambat namun pasti menuju pantai. Gelombang besar itu tampak seperti dinding air yang sedang berjalan. Naya menggenggam tangan ibunya. Tubuhnya gemetar. "Ayah!" Rahman menatap laut itu tanpa berkedip. Dadanya terasa ditarik kuat oleh firasat buruk yang bahkan tidak bisa ia jelaskan. Badai hari ini tidak seperti badai biasanya. Dan gelombang itu bukan gelombang pertama. Cerita ini baru memanas. Dinding air yang menguji keyakinan. Gelombang besar itu makin dekat, bergerak seperti dinding air yang bernapas, seolah memiliki kehendak sendiri. Rahman berdiri terpaku, dadanya naik turun cepat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena firasat yang menghantamnya lebih keras dari angin manapun. Ombak yang biasanya jinak kini berubah menjadi monster yang mengintai desa kecil mereka. Warga mulai panik. Beberapa berteriak memanggil anak-anak mereka. Para ibu bergegas merangkul anaknya. Para lelaki saling berpandangan. Tubuh mereka menggigil bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang perlahan merayap dan memeluk hati mereka. Ketua lingkungan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Mundur semua. Jauhi pantai. Jangan ada yang dekat air." Namun sebelum kata-katanya selesai, angin mendadak menderu lebih keras, membuat suara manusia terdengar seperti bisikan kecil. Ombak raksasa itu mendekat cepat. Jauh lebih cepat daripada gelombang biasa. Debu pasir beterbangan, membuat udara di sekitar terasa kabur. Rahman menoleh, mencari wajah putrinya. Naya berdiri dekat ibunya. Matanya membesar ketakutan. Air mata mengalir, dan bibirnya bergetar. "Ayah!" Rahman merasa dunia seketika menyempit. Tidak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri. Tanpa pikir panjang ia berlari menuju putrinya, menembus angin dan pasir yang menghantam wajahnya. Tubuhnya seperti melawan kekuatan tak terlihat yang mencoba mendorongnya kembali. Saat ia tiba, ia langsung meraih Naya dan memeluknya erat. "Aku di sini. Naya, pegang ayah kuat-kuat. Jangan lepaskan." Naya menangis lebih keras. Memeluk ayahnya seperti memegang satu-satunya jangkar yang tersisa di tengah lautan. Ketua lingkungan kembali berteriak. Kali ini suaranya pecah. Semuanya menuju musala. Cepat. Musala kecil itu hanya berjarak beberapa puluh meter dari pantai, tapi terletak di tanah yang sedikit lebih tinggi. Meskipun kecil, bangunan itu adalah satu-satunya tempat yang cukup kokoh untuk menahan terjangan angin pertama. Orang-orang mulai bergerak ke sana, sebagian berlari, sebagian tersandung karena tanah licin, sebagian saling mengangkat anak-anak. Rahman menggendong Naya, sementara istrinya menggenggam bajunya agar tidak terpisah. Di belakang mereka, suara gemuruh gelombang makin keras. Seperti suara raksasa yang sedang menarik napas panjang sebelum menerkam. Saat mereka bergerak, Rahman menoleh ke laut. Dan saat itulah gelombang itu pecah. Ledakan suara yang menggetarkan bumi terdengar ketika dinding air itu menghantam pantai. Air memuncrat setinggi pohon kelapa, menerjang perahu, menyeret apa saja yang ada di depannya. Deretan perahu yang tadi mereka selamatkan mendadak terangkat seperti mainan kecil. Seruan ketakutan memenuhi udara. Tubuh manusia diguncang oleh kekuatan besar. Air berlari masuk ke daratan seperti binatang buas yang menemukan mangsanya. Rahman mempercepat langkah, hampir mencapai musala. Namun sebuah suara keras terdengar dari samping. Sebuah perahu besar yang terlepas dari tambatannya terhempas dan meluncur ke arah mereka. Terbawa arus air yang mendadak naik cepat. Hati Rahman langsung membeku. Istrinya menjerit. Rahman mengencangkan pelukan pada Naya. Ia menoleh ke kanan dan melihat perahu itu berputar tak terkendali, siap menghantam sesiapapun yang berada di jalurnya. Beberapa tetangga berlari menghindar. Anak-anak memekik. Air bercampur pasir menyapu kaki mereka, mengacaukan pijakan. Rahman hanya punya satu pilihan. Lari ke kiri. Ia menarik istrinya dan tubuh Naya sambil merunduk. Berlari secepat kakinya sanggup bergerak. Perahu besar itu lewat tepat di belakang mereka, menghantam pohon kelapa hingga batangnya terbelah. Debu dan air terpental ke udara. Angin mengibaskan rambut Naya hingga menutupi wajahnya.
Rahman tidak berhenti. Langkahnya terus maju, memaksa tubuhnya menelan rasa sakit di kaki dan pinggang. Saat mereka hampir mencapai tangga musala, banjir yang membawa lumpur dan serpihan kayu menyapu sebagian halaman, membuat tanah semakin licin. Ketua lingkungan berdiri di pintu musala sambil memanggil. Cepat masuk. Gelombang kedua datang. Gelombang kedua. Dua kata itu cukup untuk membuat Rahman merinding seluruh tubuh. Ia menaiki tangga musala sambil mengangkat Naya lebih tinggi. Begitu masuk, beberapa warga langsung menutup pintu kayu musala dan mengganjalnya dengan meja panjang. Di dalam, suasana campur aduk. Anak-anak menangis. Para ibu memeluk mereka sambil membaca doa. Para bapak menempelkan punggung ke dinding, menahan pintu agar tetap kokoh. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua, imam musala, berdiri sambil membaca ayat-ayat suci. Suaranya bergetar, namun tenang. Setiap kata keluar seakan menjadi penahan badai, meski di luar dunia sedang kacau. Rahman duduk sambil memeluk Naya di pangkuannya. Putrinya memejamkan mata. Wajahnya menempel di dada ayahnya, mendengarkan detak jantung yang tak stabil. Istrinya berada di samping, memegang tangan mereka berdua. Gelombang kembali menghantam. Musala bergetar seolah fondasinya diguncang dari bawah. Pintu bersuara keras. Angin menjerit di sela-sela celah kayu. Atap bergoyang. Debu jatuh dari langit-langit. Beberapa orang menahan napas. Suara angin, suara air, suara kayu yang berderak, semuanya bercampur. Tetapi ada satu suara yang mengalir lembut di tengah kekacauan itu. Suara imam melantunkan ayat. Rahman memejamkan mata. Di balik kegelapan kelopak matanya, ia melihat wajah orang-orang desa. Wajah anak-anak. Wajah istrinya. Wajah Naya yang memeluknya erat. Dan ia berbisik lirih. Allah, lindungi desa ini. Lindungi kami. Ini ujian darimu. Kami pasrah pada ketentuanmu. Namun Rahman tidak tahu bahwa badai belum selesai. Bahwa peristiwa paling menentukan belum terjadi. Di luar musala, gelombang ketiga sedang terbentuk. Gelombang yang lebih besar daripada dua sebelumnya. Gelombang yang akan mengubah segalanya. Cerita ini baru akan memasuki titik paling mencekam. Bayangan terakhir dari koridor utara. Angin malam kembali menyusup melalui celah jendela rumah sakit yang sudah tua itu. Cahaya kuning redup dari lampu lorong memancar dengan kesan dingin, seperti memantulkan rasa cemas yang menempel pada dinding-dinding kusamnya. Di ruang perawatan lantai 3, Awan duduk tegak di samping tempat tidur Nadira yang masih tidak sadarkan diri. Tangannya menggenggam erat jemari wanita itu, seolah berusaha memindahkan keberanian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dira, kamu harus bangun. Ini semua bisa selesai kalau kamu buka mata. Bisiknya, suaranya nyaris pecah. Di balik pintu, langkah kaki terdengar perlahan, berat, dan teratur. Tidak seperti langkah pegawai medis biasa. Awan refleks berdiri. Tubuhnya menegang. Ketika pintu terbuka, cahaya lorong menampilkan sosok polisi pengawas keamanan rumah sakit yang tadi sore sudah mewawancarainya. Terutama tentang rekaman CCTV yang hilang dari sekolah serta keanehan-keanehan sebelum kasus viral itu muncul. Namun kali ini, ekspresi polisi itu berbeda. Sorot matanya tidak lagi tajam dan penuh curiga. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saya harus bicara berdua dengan kamu, katanya sambil menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Awan mengangguk, meski jantungnya berdetak tidak karuan. Kami sudah temukan sumber suara dari ledakan yang viral semalam. Bukan dari pipa gas sekolah seperti dugaan awal. Bukan juga korsleting dari ruang panel. Sumbernya, dari dalam ruang administrasi lantai 2. Awan menarik napas panjang, namun polisi itu tidak berhenti. Dan yang paling aneh, seseorang mengakses berkas laporan keuangan sekolah beberapa menit sebelum suara itu terjadi. Lanjutnya, Awan menelan ludah. Maksud Bapak, ini bukan kecelakaan. Polisi itu menatapnya lama. Saya tidak bisa bilang itu dengan pasti. Tapi ada indikasi bahwa seseorang sengaja memicu gangguan untuk menghapus jejak digital. Ruangan mendadak terasa semakin dingin. Awan menatap Nadira.
Sosok itu tiba-tiba terasa lebih rapuh daripada sebelumnya. "Kenapa kamu tampak sangat takut sejak kejadian itu?" tanya polisi itu tiba-tiba. Awan terkejut. "Takut? Saya cuma khawatir Nadira." Polisi itu menggeleng pelan. "Kamu melihat sesuatu, kan? Di koridor utara sebelum Nadira jatuh. Kamu belum cerita semuanya." Awan mundur satu langkah. Saya." Ia ingin menyangkal, tetapi gambar itu kembali muncul di kepalanya. Gambar samar seseorang yang berdiri di ujung koridor. Seseorang yang tidak seharusnya berada di sana. Seseorang yang Awan yakin telah menghilang dari sekolah sejak 2 tahun lalu. Namun sebelum Awan sempat membuka suara, terdengar suara gesekan dari luar. Seperti sesuatu yang dijatuhkan atau sengaja dibenturkan. Polisi itu langsung membuka pintu. Lorong tampak kosong. Hanya lampu yang berkelip sesekali seperti ada gangguan listrik. Tidak ada orang lewat. Tidak ada suara langkah kaki menjauh. "Kamu dengar itu?" tanya polisi itu. Awan mengangguk. Polisi itu kembali menutup pintu. "Kamu harus jujur. Ini bisa bantu kami. Dan bisa bantu Nadira juga. Apa yang kamu lihat?" Awan perlahan duduk. Ia tidak tahu apakah yang akan ia katakan akan membuat keadaan makin buruk. Tapi sejak kejadian itu viral se-Indonesia dan banyak orang menduga-duga tanpa fakta, Awan tahu bahwa semakin ia diam, semakin banyak bahaya yang datang. "Saya melihat seseorang," katanya lirih. "Di koridor utara. Seseorang yang selama ini kami kira sudah keluar dari sekolah. Namanya Pak Bima." Polisi itu membeku. "Guru matematika itu." Awan mengangguk. "Tapi catatan kami menunjukkan beliau sudah mengundurkan diri setahun lalu dan pindah keluar kota." "Itu yang kami tahu," sahut Awan cepat. "Tapi saya melihatnya. Saya yakin itu dia. Saya lihat secara langsung beberapa menit sebelum suara ledakan itu viral. Ia berdiri di ujung koridor, menatap ke arah saya, lalu menghilang." Hening panjang memenuhi ruangan. Bahkan suara mesin infus pun terasa menegangkan. Kalau itu benar, polisi itu berhenti berbicara dan memijat batang hidungnya. "Kamu harus lihat ini." Ia membuka map yang sejak tadi ia bawa. Di dalamnya ada beberapa lembar foto dari kamera CCTV. Awan merasakan punggungnya merinding ketika lembar pertama dibuka. Foto itu memperlihatkan sosok bayangan di koridor utara. Sosok berjas hitam, berdiri membelakangi cahaya. Wajahnya tidak tampak jelas. Namun bayangan tubuh dan lekukan pundaknya. Awan mengenalinya dan tubuhnya bergetar. "Itu." Awan tidak mampu melanjutkan. "Kameranya rusak setelah ini," kata polisi itu. "Rekamannya juga terhapus otomatis. Tapi sebelum itu, ada satu hal lain yang kami temukan." Ia mengeluarkan lembar foto berikutnya. Kali ini, sesuatu yang lain tampak di lantai. Sebuah catatan kecil, tercoret tergesa-gesa, seperti dibuat oleh seseorang yang berusaha memperingatkan. Tulisan itu berbunyi, "Awas, dia kembali." Awan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ini, maksudnya apa?" Polisi itu menatapnya. "Kami juga belum tahu. Tapi kalau tebakan saya benar, seseorang tidak ingin jejaknya diungkap. Dan dia ada di gedung sekolah saat kejadian itu." Awan memandang Nadira, lalu foto-foto itu, lalu pintu yang tertutup. "Apa saya dan Nadira aman di sini?" tanyanya akhirnya. Polisi itu menghela napas panjang. Jawaban itu tidak keluar dari mulutnya. Namun diamnya sudah lebih dari cukup untuk membuat Awan sadar bahwa semuanya baru saja dimulai. Tiba-tiba, terdengar lagi suara dari luar ruangan. Kali ini lebih keras. Seperti ada sesuatu yang terjatuh dari meja perawat. Polisi itu sigap membuka pintu, tetapi lorong itu lagi-lagi kosong. Awan meremas ujung kasurnya. "Pak, ini pasti ada seseorang yang memantau kita." Polisi itu menutup pintu lebih cepat kali ini. "Awan, kamu harus siap. Setelah Nadira sadar, dia mungkin punya ingatan penting tentang apa yang terjadi sebelum jatuh di tangga. Apapun itu, seseorang tidak ingin kita mengetahuinya." Awan mengangguk, meski hatinya dipenuhi ribuan pertanyaan.
Tetapi sebelum polisi itu sempat melanjutkan, jendela di sisi ruangan bergetar keras. Seperti ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Awan dan polisi itu serempak menoleh. Di luar jendela, di balik kaca yang buram, tampak bayangan seseorang berdiri. Bayangan yang sama dari koridor sekolah. Bayangan yang tidak seharusnya muncul di lantai 3 rumah sakit. Lampu kamar langsung berkedip 3 kali. Jantung Awan melonjak ke tenggorokan. Polisi itu meraih walkie-talkie, tapi suara statik memenuhi alat itu. Dan bayangan itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak berkedip. Tidak pergi. Hanya menatap. Sampai lampu mati total seketika. Meninggalkan Awan dan polisi itu dalam kegelapan yang menelan suara, cahaya, dan keberanian mereka. Bayangan itu mulai mengetuk kaca. Perlahan. Teratur. 1 ketukan. 2 ketukan. 3 ketukan. Lalu sunyi. Akhir di koridor senyap. Dalam gelap yang memadat seperti kabut hitam, langkah sosok itu semakin dekat. Awan melangkah mundur sambil menutupi tubuh Nadira. Polisi itu berdiri di depan mereka dengan tongkat rangkat, bersiap menghadapi apapun yang muncul dari balik kegelapan. "Pak Bima, apa maumu?" Suara polisi itu tegas, tapi terdengar getar kecil di ujungnya. Tidak ada jawaban. Hanya napas berat yang seolah memenuhi ruangan. Ketika ia sudah tinggal 1 langkah di depan polisi, lampu darurat berkedip sekali. Cahaya merah itu menyorot setengah wajah Pak Bima, pucat, mata hitam membesar, dan senyuman yang tidak terlihat manusiawi. Seolah ada sesuatu di balik dirinya yang mengendalikan gerakannya. Polisi itu menerjang lebih dulu. Benturan keras membuat tubuh Pak Bima terdorong ke belakang, menabrak meja perawat hingga jatuh. Namun saat polisi itu ingin menekannya ke lantai, sesuatu yang tidak terlihat seakan menyentak tubuhnya. Polisi itu terpental ke dinding, terbatuk keras, tapi masih hidup. Awan memegang tangan Nadira. "Nadira, bangun. Ayo bangun." Nadira membuka mata sepenuhnya. Meski lemah, ia menggenggam tangan Awan dengan kekuatan yang tidak Awan duga. "Wan, lari," bisiknya. "Dia bukan Pak Bima, dia dikendalikan." Pak Bima bangkit pelan. Tubuhnya bergerak patah-patah, seperti boneka yang ditarik benang dari langit-langit. Mata gelapnya mengarah ke Awan dan Nadira. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara alarm darurat rumah sakit tiba-tiba menyala. Lampu menyilaukan menembus gelap. Pintu darurat terbuka otomatis. Petugas keamanan berlari masuk, dan dalam hitungan detik, tubuh Pak Bima ambruk ke lantai seperti boneka yang kehilangan pengendalinya. Bukan roboh karena diserang. Bukan karena dilumpuhkan. Tapi seperti seseorang menarik sesuatu dari dalam dirinya. Polisi itu bangkit, menahan nyeri. "Tangkap dia." Namun ketika mereka mendekat, mereka menemukan hal yang mengejutkan. Pak Bima tidak sedang menyerang siapapun. Ia justru tidak sadar. Tubuhnya lemas, napasnya berat, dan wajahnya ketakutan seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. "Ah, apa yang terjadi? Di mana saya?" Suaranya gemetar, seolah ia tidak tahu apa-apa sejak awal. Awan menatapnya tanpa suara. Nadira hanya mampu meneteskan air mata karena semua teror itu akhirnya berakhir. Petugas membawa Pak Bima keluar ruangan. Polisi mendekat ke Awan dan Nadira, lalu berkata pelan, "Sepertinya bukan dia pelakunya. Dia cuma dipakai." Awan merinding. "Dipakai? Siapa?" Polisi itu hanya menggeleng. Terlalu banyak pertanyaan. Tapi satu hal pasti, kalian selamat. Nadira akhirnya memejamkan mata. Kali ini bukan karena pingsan, tapi karena lega. Awan menunduk, mencium punggung tangannya, bersyukur kepada Allah atas keselamatan mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian viral 16 November 2025 itu, koridor rumah sakit benar-benar kembali sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang menandakan akhir. Akhir dari teror. Akhir dari bayangan. Akhir dari ketukan kaca. Namun tidak ada yang tahu apakah sumber kegelapan yang mengendalikan Pak Bima benar-benar menghilang.
Atau hanya sedang menunggu tempat lain untuk muncul kembali. Penutup hikmah dan ayat Al-Quran. Setiap ujian, ketakutan, dan musibah selalu membawa pesan dari Allah, agar manusia kembali bersandar padanya, bukan pada kekuatan dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cerita ini fiktif dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya, agar kita selalu ingat bahwa perlindungan sejati hanya dari Allah. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai tamat. Jika kamu menyukai cerita ini, mohon tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi amal jariah.